Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar editing modeling objek. Baik, langsung saja bagaimana mengedit sebuah objek. Kita sudah memiliki objek kubus yang dimana kita akan merombak objek ini menjadi objek yang lain, yang lebih bagus sesuai apa yang kita inginkan. Nah, sebelumnya kita melihat bahwasanya di sini ya kalau kita klik ini ada object mode, edit mode, dan mode-mode yang lain. Ya, nggak banyak banget pilihannya. Akan tetapi untuk materi kali ini kita masuk di edit mode. Atau kita bisa memilih yang di modeling, kita klik, maka di sini pun juga akan berubah teman-teman edit mode. Jadi terserah teman-teman. Kalau saya sih langsung ke sini aja, object mode ke edit mode, lebih mudah. Untuk shortcutnya kita tekan tab di keyboard. Tuh. Rekan-rekan bisa melihat kan perbedaannya. Nah, kalau misalkan edit mode, kita bisa mengedit semua objek. Ya, tapi kalau object mode belum. Oke. Sekarang kita masuk ke edit mode, di mana di tools yang sebelah kiri pun berubah. Ya, kalau kita bandingkan dengan object mode sedikit, kalau edit mode begitu banyak teman-teman. Dan kita akan mengetahui dasar pemilihan objek. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu vertex atau titik, ya. Ini vertex atau titik. Yang kedua adalah edge atau garis. Oke. Yang ketiga adalah face atau permukaan. Nah, rekan-rekan bisa melihat perbedaannya. Kalau untuk shortcutnya yaitu tekan 1, 2, dan 3 di keyboard. 1 untuk vertex, 2 untuk garis, 3 untuk face, permukaan. Nah, simpel ya. Itu untuk pemilihan select dari objek. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu tentang extrude atau memanjangkan. Jadi, kita akan memanjangkan objek ini atau ya ampun yang sini ya. Extrude atau tekan E. Kalau kita geser mouse kita, maka dia akan bertambah ke atas. Ini pun juga sama, tekan E, atau kalau kita ingin memilih, nanti ada banyak pilihan, Alt E. Nah, ini extrude face along normals, extrude individual face. Nanti ini kita akan ketahui pas pembuatan objek yang lain di materi yang lain, sehingga teman-teman bisa tahu membedakan yang mana yang cocok buat extrude ya. Tapi sementara kita cukup yang extrude face saja. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, bukan hanya face saja yang berlaku untuk extrude atau pemanjangan ya, penambahan sisi, tetapi pemanjangan dari garis pun bisa. Misalkan contoh, kita panjangkan yang mana teman-teman? Yang ini deh, ya. Tekan E, lalu di sumbu Z supaya tegak. Nah, itu teman-teman. Bukan hanya garis saja, ternyata titik pun juga bisa teman-teman. Tambahkan lagi extrude di sumbu Z. Nah, begitu teman-teman, mudah kan? Oke. Tadi tentang extrude atau penambahan. Sekarang kita insert. Jadi misalkan kita pilih yang face, yang ini misalkan, lalu tekan I, maka dia akan membentuk permukaan
baru yang menjorok ke dalam. Seperti itu teman-teman. Ya. Coba kita extrude lagi. Tekan I lagi. Extrude lagi. Ya, seperti itulah. Nah, itu mengenai extrude dan insert. Lalu bagaimana dengan materi selanjutnya, itu dengan bevel atau titik sudut atau lengkungan sudut, titik miring. Ya, terserah lah. Jadi, misalkan kita pilih yang garis, misalkan garis mana yang kita akan bevel. Nah, misalkan ini deh. Ini. Kita akan pilih ini. Atau dengan cara yang cepat teman-teman, rekan-rekan aktifkan di edit preferences, teman-teman masukkan yang input, aktifkan emulate 3D button mouse. Jadi misalkan nih, kita pilih ini, langsung klik 2 kali, langsung terselect semua teman-teman. Itu yang kelebihan dari kalau kita aktifkan emulate 3D button mouse. Oke, kita sudah select edge atau garis, lalu kita bevel. Nah, bevel di sini, ini nih teman-teman, bevel. Atau shortcutnya adalah Ctrl B. Oke, kita coba Ctrl B. Nah, teman-teman, ya, jadi Ctrl B, lalu kita geser mouse kita. Sebelum kita mengklik, kita scroll aja, coba apa yang terjadi. Penambahan bevel, ya, tuh. Kalau sudah, klik sebelah kiri. Oke, sudah jadi bevelnya. Jadi itu keutamaan dari bevel. Yang berikutnya, kita akan menghapus teman-teman. Menghapus. Nah, coba kita menghapus titik yang ini, ya. Lalu kita tekan X, ataupun kalau di vertex ini, ya, nah, misalkan kita menghapus titik ini dengan cara X, kita pilih yang vertices. Nah, hilang tuh teman-teman. Oke. Lanjut, kita hapus yang face, kita pilih yang ini, lalu klik X, tekan X, lalu pilih yang face. Nah, hilang teman-teman. Sekarang kita menghapus yang garis ini deh. Mana nih? Yang ini. Nah, kita hapus, tetapi kita pilih yang dissolve edge. Kalau umumnya kan edge, kalau edge akan berlubang teman-teman. Tuh, akan berlubang. Akan tetapi, kita undo. Akan tetapi kalau misalkan kita delete-nya itu dissolve, maka dia hanya menghapus edge-nya saja, tetapi tidak menghapus face-nya. Ya, misalkan ini kita hapus tapi dissolve. Nah, begitu teman-teman. Ya. Lalu kita bisa menghapus juga, menggabungkan titik ini, ya, jadi satu teman-teman, dengan cara mesh, merge. Nah, ini ada pilihan add center, add cursor, by distance. Kalau by distance berarti kalau saling berdekatan dia akan menempel. Add center, jadi dia menempel di sini teman-teman. Ya, coba kita gabungan juga. Mesh, merge. Nah, ini ada beberapa pilihan lain. Add first, jadi yang pertama kita select itu sebagai titik tumpunya. Kita add center aja semua. Atau shortcutnya adalah M. Add center. Nah, teman-teman, mudah kan? Add center. Nah, itu materi merge. Baik, materi selanjutnya adalah bridge add loops. Apa itu?
menggabungkan dua sisi atau dua garis atau dua titik kepada objek lain di dalam edit mode. Jadi misalkan kita memiliki objek yang lain seperti cube ini, kita geser sumbu X ya. Jadi kita menambahkan objek di dalam edit mode yang dimana kalau kita kembalikan ke object mode, dia sebenarnya adalah satu objek yang tidak terpisah. Hanya saja nih dalam objeknya ini adalah objek yang terpisah, tapi sebenarnya dia dalam satu nama objek yaitu cube. Nah, begitu teman-teman. Beda kalau misalkan kita tambahkan objek di object mode, misalkan shift A, mesh cube, grab sumbu Y, maka dia akan berubah nama teman-teman. Beda dengan yang ini tadi, kita pergi ke edit mode, maka dia menambahkan dalam satu objek. Itu perbedaannya teman-teman. Oke, bridge edge loop. Ya, kita lanjut, kita pilih yang face, kita pilih yang ini dan ini, lalu klik kanan, bridge face, klik. Nah, maka akan terhubung teman-teman, sesuai dengan namanya, ya, Masya Allah, ya. Ini pun bisa, kita pilih yang ini dan ini, klik kanan, bisa pilih bridge edge loop. Nah, ya kan, macam-macam teman-teman. Baik, itu saja pengenalan dasar dari edit mode. Kita akan mempraktekkan membuat objek yang sederhana di materi selanjutnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.